comment, and share. Thank you. Satrio Piningit Budak Angon segera muncul untuk berese Indonesia Mulyono dan Gabrak Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, rahayu rahayu. Sahabat channel Paku Jajar BSM, salam jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian berada dalam kedamaian, kerahayuan, dan kesejahteraan, amin. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan like, share, dan komen. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, Indonesia saat ini sedang dalam masa cukup menegangkan. Suhu politik yang terasa memanas menjelang suksesi atau pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 ke calon Presiden ke-8 dari Jokowi Mulyono ke Prabowo. Rakyat beserta mahasiswa bergerak demo di mana-mana untuk mengawal dan menyelamatkan demokrasi yang terlihat dan terasa mau dihabisi oleh penguasa dengan politik dinastinya. Penguasa lupa atau mungkin tidak mau tahu bahwa Indonesia ini milik rakyat Nusantara yang dengan susah payah dibangun dari reruntuhan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara. Dibangun dengan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda, tenaga, darah, harta, bahkan nyawa dikorbankan para pendahulu kita demi Indonesia tercinta ini. Aduh, ternyata dicoba mau didinastikan secara perlahan oleh seorang penguasa yang tadinya bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang kayu. Masya Allah, amit-amit. Sahabat sekalian, percaya tidak percaya, kita hidup di dunia ini mau tidak mau mengikuti titik-titik alur skenario yang telah digariskan Sang Pencipta Allah SWT. Skenario itu yang kita kenal sebagai takdir atau Lauh Mahfudz. Tentu terlebih lagi negara yang merupakan kumpulan orang-orang sama bergerak sesuai skenario itu. Bagi orang yang ateis tidak percaya Tuhan, silahkan dikaji adakah manusia yang bisa melawan titik takdir, misalkan melawan kematian. Hingga kini terbukti tidak ada manusia yang abadi. Kita tahu ada orang tertentu yang mampu atau diberi petunjuk oleh Sang Pencipta untuk mengetahui siratan-siratan skenario atau takdir di masa depan dan masa belakang. Sebagai contoh dari naskah-naskah kuno, kita tahu bagaimana Raja Kerajaan Pajajaran pada abad ke-16 yaitu Prabu Siliwangi dengan Wangsit Siliwanginya atau Prabu Jayabaya dari Kediri dengan Jangka Jayabayanya. Kedua orang raja tersebut dengan laku olah spiritual tertentu sampai pada titik mendapat siratan skenario atau takdir di masa depan, khusus fokus pada perjalanan negara. Tentu orang-orang tersebut sampai pada tingkat kesucian tertentu. Setelah dikaji dan didalami, situasi dan kondisi Indonesia saat ini tersirat secara simbolik dalam kedua naskah kuno leluhur Nusantara tersebut, baik Wangsit Siliwangi maupun Jangka Jayabaya. Menurut Jangka Jayabaya, ketika Pulau Jawa dikalungi besi, kereta berjalan tanpa kuda, sulit membedakan laki dan perempuan. Akan datang seorang pemimpin, dia datang bagai kilat diringi berjuta malaikat, akan membawa keadilan dan kemakmuran. Tafsiran rel kereta, napi dan kabel optik dari darat lintas laut. Siratan Pulau Jawa dikalungi besi, mobil adalah kereta berjalan tanpa kuda di kesemuanya, menggambarkan zaman sekarang ini. Menurut Wangsit Siliwangi, laju ngadek raja miarah ulang dina caringin, nyun pancuran di tengah jalan, mun eng kegius tembon, budak angon mangka ulah talang kesabab, talaga bakal bedah jik aihuna mah gura, nindak, ratu saha di mana asalna eta ratu kang gidi bakal nyaho, bakal saja jagat. Tafsir, terus berdiri raja, banyak terjadi korupsi yang menjadi-jadi, maka akan datang pemimpin Sunda yang akan memberesinya, dan bakal menggemparkan dunia. Yang dimaksud oleh Jangka Jayabaya dan Wangsit Siliwangi adalah orang yang sama. Sahabat BSM sekalian, pertanyaannya kenapa seperti itu? Ya tentu jawabannya sederhana, skenarionya seperti itu. Apakah kita sanggup merubah skenario itu? Tentu tidak ya, kita manusia hanya pelakon yang menjalankan skenario ala SWT. Lantas kapan pemimpin tersebut muncul? Setelah dikaji dari naskah-naskah tersebut, tadi dengan yang lainnya lalu dipadukan dengan hasil olah rohani, insya Allah Satrio Piningit Budak Angon yang akan memberesing dan menata Indonesia juga menggegerkan. Dunia tersebut akan muncul segera tahun ini, paling telat tahun depan. Tentu saya juga menyadari bagaimanapun ini hanya sebuah prediksi. Jika betul itu petunjuk dari Allah SWT, jika salah anggap saja sebagai hiburan belaka. Mengenai hal ini,
banyak kalangan spiritualis di Nusantara ini yang sependapat dengan saya, kebenarannya hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sahabat sekalian, terakhir saya mohon maaf jika ada hal apapun yang kurang dan salah. Tentu boleh percaya boleh tidak. Prediksi itu bersyukur alhamdulillah. Kalau betul, jika salah, anggap saja hiburan ringan. Sekian dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.